saat bersyukur. Tuhan berkati saat bersyukur, saat bersyukur. Tuhan berkati. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Kami merasakan Engkau ada di tempat ini. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh Yesus. Haleluya. Oh Bapa, terima kasih Yesus Kau yang bertahta di tempat ini malam ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Sama-sama katakan lebih lagi. Mengalirlah bagi setiap kami yang ada di tempat ini, Bapak Yesus. Di tempat ini mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku. Sekali lagi boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah. Boleh lebih keras lagi buat Tuhan. Haleluya. Bapak terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sadar Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini, di tempat ini. Kami tahu kami lemah. Kami tahu kami banyak kurang dan terbatas. Tapi kami percaya Roh Kudus juga tidak pernah berhenti untuk memampukan kami dalam banyak hal. Dan malam ini kalau kami ada di tempat ini bersama dengan semua pemuda remaja, bahkan anak-anak yang ada, Tuhan sedang mau taruh sesuatu bagi kami malam ini. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Setiap kami yang datang malam ini, hamba percaya kami pulang tidak sia-sia malam ini. Yang datang sakit dalam nama Yesus, Tuhan yang akan menjamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang datang berbeban berat, malam ini Tuhan yang akan berikan kelegaan kepadanya. Yang datang dengan setiap masalah dan pergumulannya, malam ini Tuhan akan berikan dia jalan keluar. Yang sedang ada dalam kebuntuan, dia akan menemukan jalan yang baru yang Tuhan buat. Yang ada di padang gurun, Tuhan akan memberikan mata air kepadanya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Oh Bapak, lawat tempat ini ya Tuhan, bekerja di setiap pribadi lepas pribadi, tanpa terkecuali semua kami yang ada malam hari ini. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Baik, boleh saya minta tetap berdiri terlebih dahulu? Waduh, mantap. Boleh lihat kiri kanan, jabat tangan kiri kanannya. Kasih senyum terbaik. Wow, senang malam hari ini kita masih bisa ketemu. Baik, haleluya. Haleluya. Saya menyapa semua kita dalam posisi berdiri. Semua shalom. Kalau saya bilang shalom, semua boleh bilang damai di hati. Gitu, langsung kasih senyum kiri kanan. Shalom. Damai di hati.
Shalom, baik. Sebelum duduk saya mau coba dulu di Kalimantan Tengah ini saya mau tes pemuda-pemudinya, remajanya begitu ya. Apakah selincah di Kalimantan Barat? Karena begini-begini saya ada darah baratnya. Kalimantan Barat. Ya kan? Baik, kita akan coba dulu ya. Coba tangan ada semua, amin. Kita coba dulu, baik. Coba kepala, pundak, lutut, kaki. Wih, mantap. Lihat kiri kanan, mantap, bilang mantap. Oke, coba lihat ke depan lagi, sekali lagi. 1, 2, 3, kepala, pundak, lutut, lutut, lutut. Ini gimana nih? Ulang, sekali lagi. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ulang, sekali lagi dong. Fokus. Lihat ke depan ya. Coba kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, kaki. Kaki. Itu ada tuh yang di belakang tuh, kakinya mana ini. Baik, silakan duduk kembali. Wah, senang malam hari ini. Baik, anak-anak muda yang luar biasa. Kita biasa tapi punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya selalu mengajak anak-anak muda, mari percayalah bahwa kita tahu kita banyak lemahnya, kita banyak terbatasnya, kita banyak kurangnya. Tapi percayalah hari ini, saya terlalu percaya bahwa seperti Tuhan pakai Daud, orang yang biasa jadi luar biasa, Tuhan juga bisa pakai setiap kita. Amin. Hari ini kita harus tahu banyak hal tentang Tuhan. Saya kalau udah belajar tentang Tuhan, saya selalu senang. Kenapa? Yang saya tahu, saya bukan siapa-siapa. Tetapi yang saya tahu juga Tuhan saya jauh lebih luar biasa. Kalau Tuhan saya luar biasa, artinya Tuhan tidak akan pernah membiarkan saya jadi orang yang biasa-biasa saja. Amin. Statement saya begini. Tuhan terima kamu apa adanya. Amin. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kamu hidup seadanya. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan memang terima kamu apa adanya, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kamu hidup bilang kiri kanannya, enggak seadanya, kamu itu luar biasa. Baik, tepuk pundak kiri kanannya, sadarkan dia mulai hari ini. Haleluya. Baik, sebelum lebih jauh, karena memang udah sedikit jauh saya berbicara begitu ya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena mungkin ada yang enggak kenal saya. Karena nanti kalau kata pepatah nggak kenal maka tak sayang. Padahal udah dikenal pun masih nggak disayang-sayang. Iya kan? Udah kenal nggak juga disayang-sayang, bilangnya begitu. Nama saya Immanuel Matu. Sekarang saya asalnya dari Kalimantan Barat, tepatnya di Nangapino. Saya juga dulu saya juga sekarang sebagai gembala. Saya senang bertemu dengan Pak Gembala sidang di tempat ini. Wah, luar biasa, semangat yang luar biasa. Masih muda, waduh, dahsyat. Boleh kasih tepuk tangan dong buat Bapak Gembala, ini teladan panutan yang luar biasa. Saya kalau udah lihat pendeta-pendeta senior, dalam hati saya cuma bilang satu hal, Tuhan buat saya juga setia seperti mereka. Amin. Itu yang harusnya kita contohi dari mereka. Kita lihat semangat mereka, bahkan di usia mereka sekarang tetap semangat. Kita baru usia berapa, aduh, malam minggu udah capek. Malam minggu ibadah udah capek, pelayanan udah sering aku katanya. Bayangin aja, tapi di sini nggak ada, di sana sini biasanya ada, begitu ya. Baik, itu saja, dan status saya sudah berkeluarga. Saya punya bapak, punya mama, punya adik, itu keluarga saya. Baik, itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Nanti boleh kalau mau tanya-tanya lagi tentang Kalbar, boleh tanya saja. Tanya apapun tentang saya begitu, asal pulang nanti jangan tanya kapan Kak Noel meninggal gitu, jangan tanya begitu ya. Baik, itu saja. Baik, kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Saya kira semua kita akan setuju dengan saya bahwa hidup ini dipenuhi dengan banyak tantangan. Amin. Kita semua dipenuhi dengan banyak tantangan, tetapi dengar baik. Tantangan adalah tantangan, tetapi kalau engkau bisa lihat bahwa di balik tantangan itu sebenarnya ada peluang yang Tuhan kasih bagi setiap kita. Tuhan ciptakan kita bukan untuk ada diparkir seperti sebuah kapal. Kapal diciptakan bukan untuk ada parkir di tambat di pantai, enggak. Tetapi kapal diciptakan untuk mengarungi sebuah lautan. Yang pasti ada badainya, yang pasti ada ombaknya, yang pasti ada gelombangnya. Amin. Sekarang yang terpenting bukan tentang ombaknya. Yang terpenting adalah bagaimana kapal itu bisa tetap kuat, bagaimana kapal itu bisa sampai di tujuannya. Itu yang paling penting. Karena kalau bicara tentang hidup anak-anak muda, siapapun dia punya masalahnya masing-masing. Dia punya tantangannya masing-masing. Yang terpenting hari ini adalah bukan dia masalahnya yang lebih besar. Kak, kenapa ya?
Saya udah sering ke gereja, saya udah sering cari Tuhan, saya udah sering pelayanan, kenapa saya yang paling besar masalahnya? Saya cuma mau bilang hari ini, berbahagialah engkau yang besar tantangannya. Karena besar masalahnya, besar tantangannya, berkatnya juga besar bagi setiap kita. Amin. Saudaraku, hari ini dengar baik, Tuhan gak mungkin percayakan seseorang kalau orang itu gak punya kapasitas. Pernah lihat seorang guru? Dia akan percayakan muridnya. Kalau yang kelas 1 SD sama yang kelas 6 soalnya beda kan? Amin. Gak mungkin yang kelas 1 SD dikasih tugasnya perkalian, gak mungkin. Apalagi kalinya udah ratusan. Tapi kelas 1 pasti 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan kelas 6 lalu SMP gak mungkin soalnya sama. Kenapa? Karena udah beda levelnya. Kesulitannya beda, tetapi setelah itu dia akan naik level semakin lebih baik, semakin lebih besar, semakin lebih dahsyat. Nah hari ini yang saya mau sampaikan bagi kita hari ini. Saya khotbah dan saya gak akan bilang bahwa setelah ini semua masalahmu selesai. Kalau perlu malam ini kita berdoa, datanglah banyak-banyak kepadaku. Karena saya percaya kalau Tuhan yang percayakan, Tuhan tidak pernah mempercayakan orang yang sembarangan. Karena setelah semua itu akan ada berkat yang besar bagi setiap kita. Amin. Makanya berbahagialah engkau hari ini anak-anak muda. Apalagi kalau engkau terlahir di keluarga yang kadang kita nggak terima. Kenapa keadaan saya seperti ini? Kenapa saya harus ada dengan orang tua yang seperti itu? Kenapa saya harus terlahir di Lamandau? Kenapa saya harus terlahir di Pangkal Bun? Dengar baik, Tuhan mau pakai engkau di sana. Saya adalah orang yang terlahir di Kalimantan Barat. Saya nggak terlahir di Pontianak. Dari Kalimantan Barat masih mudik lagi ke Hulu. Naik bis 1 malam, baru nyampe. Lalu apa yang saya bilang dulu sama Tuhan? Tuhan, kalau Tuhan bisa pakai orang yang di Jakarta, Tuhan juga bisa pakai saya yang ada di Kalimantan Barat. Karena bagi saya, Tuhan yang ada di Jawa, Tuhan yang ada di Kalimantan, juga Tuhan yang sama. Amin. Hari ini dengar baik, yang terpenting bagaimana engkau dengan Tuhan. Karena enggak peduli dari mana, seperti apa kitanya. Lalu pertanyaan bagi setiap kita hari ini. Apa contoh bagi kita untuk kita bisa menjadi kuat dalam banyak hal? Apa yang membuat kita bisa kuat untuk bertahan dalam banyak hal? Saya percaya kalau kita bersama kita akan kuat. Tetapi saya juga percaya kalau kita masing-masing kuat, masing pribadi kita masing-masing kuat dalam banyak hal, bersama kita akan jauh lebih kuat lagi. Kita akan jauh lebih dahsyat lagi. Dan hari ini, malam ini saya akan mengajak kita belajar dari contoh Alkitab, tokoh Alkitab seorang yang bernama Daud. Mari kita buka Alkitab sama-sama, mari kita perhatikan 1 Samuel. 1 Samuel ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-47. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45 hingga ayat yang ke-47. Firman Tuhan berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Daud bisa sekuat itu. Perhatikan baik-baik. Semua kita pasti udah nggak asing dengan cerita tentang Daud lawan Goliat. Amin. Bagaimana pertempuran antara Daud lawan seorang raksasa. Bagaimana Daud berperang, bertanding melawan orang yang punya pengalaman jauh lebih besar daripada dia. Saya mau bilang hari ini sederhana yang bisa kita tangkap dari Daud. Kita lihat sebenarnya raksasa yang sedang ada di depan. Ceritanya begini. Daud diutus oleh bapaknya Isai untuk menemui kakak-kakaknya. Ada Abinadab, ada Syama di sana. Lalu ada kakaknya lagi untuk dia ngantar makanan, menemui mereka. Tolong lihat kakak-kakakmu di medan pertempuran, apakah mereka masih hidup atau tidak. Lalu selanjutnya ketika Daud sudah sampai, ternyata ada masalah di medan pertempuran. Kenapa? Karena di medan pertempuran antara bangsa Israel lawan Filistin pada waktu itu, ada seorang tentara Filistin
namanya Goliat, dia maju sendiri. Daripada kita berperang, sederhananya begini. Daripada kita berperang, mending saya maju, mewakili Filistin, lalu kalian ambil satu orang, dan kami 1 lawan 1. Kalau kami kalah, kami akan siap menjadi hamba kalian. Kami akan siap kalah, benar-benar menyerah. Tapi kalau kalian kalah, demikian sebaliknya. Dan tidak ada tentara Israel satupun yang waktu itu berani maju, termasuk kakak-kakaknya Daud. Kenapa? Karena waktu itu mereka tahu, si Goliat sudah terlatih dari kecil untuk menjadi seorang pasukan. Dan badan dari posturnya juga, nggak mungkin, udah sadar diri dulu. Yang lain tentara Israel, bahkan tentara terbaik sekalipun, udah sadar diri dulu, nggak mungkin bisa menang. Makanya mereka nggak mau maju. Tapi apa yang terjadi ketika Daud lihat, Daud dengar apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Lalu Daud bilang begini, siapa orang itu yang berani menantang pasukan barisan yang dipilih Tuhan ini, umat Allah ini? Lalu dengan beraninya Daud justru maju bertempur. Perhatikan baik-baik. Orang yang tadinya nggak dianggap, yang cuma gembala domba, ketika tidak ada satupun orang berani lawan Goliat, tetapi Daud justru maju. Kalau saya boleh bilang, Daud orang yang paling konyol. Bayangin aja, nggak ada bekal apa-apa, nggak pernah dilatih untuk berperang, tapi tiba-tiba dia maju paling depan. Apa ceritanya di sini? Perhatikan baik-baik. Sebelum cerita ini, ada cerita pengurapan Daud jadi raja. Dan setelah diurapi jadi raja, Tuhan nggak langsung angkat jadi raja. Tapi Tuhan kirim apa? Pertempuran. Tuhan izinkan apa? Tantangan ada di depannya. Perhatikan baik-baik hari ini. Ini yang saya sebut dengan, kenapa tantangan itu harus ada? Terkadang justru tantangan itu yang akan mempromosikan kita. Terkadang justru tantangan itu yang akan mengangkat kita. Terkadang justru tantangan itu yang akan buat kita naik lebih dan lebih lagi. Amin. Kita perhatikan baik-baik. Bagaimana Daud bisa sekuat itu menghadapi raksasa tantangan yang ada di depannya. Yang pertama, saya pelajari yang pertama adalah sebagai modal dari kekuatan Daud sehingga dia berani untuk maju lawan Goliat di depannya. Yang pertama yang Daud miliki adalah, kalau kita perhatikan di pasal yang ke-17 ayat yang ke-20, di sana di bagian B-nya Daud bilang begini, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan dari Allah yang hidup. Yang Daud lakukan adalah, siapakah orang itu yang berani-beraninya nantang Tuhan kita? Sederhananya seperti itu. Lalu apa yang dapat kita pelajari di sini? Yang saya petik satu adalah, Daud memiliki apa yang disebut dengan keyakinan dan keberanian. Keberanian atau keyakinan sama saja. Ini yang Daud miliki. Yang pertama untuk kita bisa menang, bisa kuat dalam banyak hal adalah milikilah keberanian dan keyakinan. Sama-sama bilang kiri kanannya, tepuk pundak kiri kanannya, kamu harus yakin, kamu harus berani. Amin. Kamu gak akan lihat apa-apa kalau kamu gak pernah berani. Berani untuk apa? Berani untuk mulai. Kamu gak pernah akan terima apa-apa kalau kamu gak pernah yakin. Bahkan kamu justru meragukan dirimu sendiri. Anak-anak muda hari ini justru banyak yang meremehkan dirinya. Belum apa-apa gak bisa deh. Belum apa-apa gak percaya, gak mungkin. Tetapi perhatikan apa yang dimiliki sehingga dia bisa kuat, Daud bisa kuat. Yang pertama yang ia miliki keberanian dan keyakinan. Pertanyaan buat kita, kenapa Daud bisa memiliki keberanian dan keyakinan ini? Kalau kita lihat pengalamannya, apa yang pernah dia lakukannya? Ketika dia mau maju, Saul bilang, jangan maju Daud. Kenapa? Karena orang yang akan kamu lawan, dia udah terlatih jadi pasukan dari kecil. Jangan maju. Tapi Daud bilang apa? Tuanku Raja, aku ini seorang gembala domba. Aku pernah melindungi dombaku dari binatang buas, dari beruang, dari singa. Sehingga aku akan mengejarnya kalau binatang buas ini mengambil dombaku. Dia akan lawan itu. Dari pengalamannya. Kenapa dia bisa berani? Kenapa dia bisa yakin? Ternyata Daud belajar dari hal kecil dulu. Teman-teman perhatikan ini. Saya cuma mau bilang hari ini. Enggak ada sesuatu yang langsung besar. Semua dimulai dari kecil dulu. Amin. Enggak bisa langsung di atas. Harus dimulai dari langkah satu dulu. Ini kita belum apa-apa. Yang kecil aja kita udah enggak setia, gimana yang besar? Disuruh pelayanan, suruh setia berdoa. Perhatikan baik-baik. Daud dipersiapkan di mana? Dari dia jaga domba.
Ini yang paling penting hari ini. Semua dimulai dari yang kecil dulu. Belajar dari hal yang kecil dulu. Kenapa? Firman Tuhan berkata, orang yang setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan dia dalam tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Saya senang dengan Daud, kenapa? Saya belajar banyak hal dari Daud. Ternyata hidup ini itu belajar dari hal yang kecil dulu. Kalian tahu, ini yang paling penting hari ini. Enggak ada sesuatu yang langsung dahsyat. Sebelum kamu jadi guru yang baik, jadi murid yang baik. Sebelum kamu jadi pengkhotbah yang baik, jadi pendengar yang baik. Sebelum kamu bisa menjadi pemimpin yang baik, jadi pengikut yang baik. Amin. Mulai hari ini belajar dulu dari hal yang kecil. Kalian lihat kisahnya Daud, dari kecil dia belajar. Apa yang dapat kita ambil di sini? Ayo, apa yang sedang Tuhan percayakan kepadamu hari ini? Setia dulu dari hal yang kecil. Lalu yang kedua, mengapa Daud bisa seyakin itu? Kenapa Daud bisa seberani itu? Yang kedua, selain dia selain apa yang saya sampaikan tadi, ternyata Daud juga punya yang namanya hubungan dengan Tuhan. Dia nggak hanya setia dari hal yang kecil, bagaimana dia bertanggung jawab dengan hal yang kecil. Tetapi Daud juga memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Teman-teman perhatikan, Alkitab mencatat hanya ada 3 pribadi yang mendapat predikat sebagai manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Salah satunya adalah Daud. Padahal Daud pernah jatuh. Tapi kenapa Daud bisa mendapat predikat ini? Karena Daud adalah orang yang pribadi, yang sangat mementingkan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Ayo, bagaimana dengan jam doamu hari ini? Saya kalau ngomong hubungan dengan Tuhan, saya nggak ngomong banyak. Saya cuma bicara 2 aja. Gimana dengan bacaan Alkitabmu hari ini? Apakah lebih banyak dibukanya HP-nya? Ayo bangun pagi, apa yang dicari duluan? Mudah-mudahan di Kalimantan Tengah ini nggak ada. Tapi biasanya di sana sini itu ada biasanya. Bangun pagi, apa yang duluan dicari? Bukannya doa, bukannya baca firman, bukannya handphone. Padahal nggak ada juga yang ngechat kan. Buka, scroll, buka IG-nya, nggak ada juga. Buka WA-nya, paling grup gitu kan, paling banyak. Coba perhatikan, pernah nggak kita dengar lebih mentingkan yang namanya hubungan dengan Tuhan? Kenapa terlalu banyak kita merasa sakit hari-hari ini? Kenapa kita terlalu banyak merasa saya nggak kuat kak, saya nggak mampu kak? Kenapa? Karena kita udah nggak pentingin lagi hubungan sama Tuhan. Dengar baik, hubunganmu dengan Tuhan bukan hanya di gereja. Kalau kamu nyanyi lompat-lompat bagi Tuhan, enggak. Tapi bagaimana ketika kita lagi sendiri, bagaimana hubungan kita antara kita pribadi kita dengan Tuhan. Saya mau bilang hari ini yang paling penting buat kita anak-anak muda. Pegang ini baik-baik, jalani dulu dengan Tuhan. Serius dulu dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan yang lain dulu. Kalau kamu lebih mentingkan yang lain, makanya ujung-ujungnya apa? Sakit. Ujung-ujungnya kecewa. Saya terlalu banyak orang bilang begini, anak-anak muda sekarang kan pergumulannya kan jodoh kan. Saya nggak tahu di Kalimantan Tengah ini nggak ada kayaknya ya. Tetapi yang saya tahu biasanya banyak lah yang bergumul dalam hal ini. Orang tanya sama saya, nggak takut kakak ke depan kapan meritnya? Saya bilang tahun depan. Emang ada pasangannya? Nggak ada. Kenapa? Saya punya iman, Tuhan pasti sediakan. Amin. So, kenapa kita ragu dengan Tuhan? Makanya yang sekarang dicari itu Tuhannya dong. Saya bilang kalau kamu jadi cewek, jadi perempuan, jadilah perempuan yang cari Tuhan. Yang bersembunyi di hadapan Tuhan. Makanya kalau cowok mau cari kamu, lelaki mau cari kamu, dia harus cari Tuhan dulu biar ketemu sama kamu. Amin. Itu lebih baik ketimbang kamu cari di tempat yang lain. Cari dia dulu, Tuhan dulu. Nanti orang yang mau ketemu kamu, ya orang itu harus cari Tuhan dulu. Maka Tuhan akan kasih kamu buat dia. Ini yang paling penting hari ini. Bagaimana Daud bisa sekuat itu, berani. Bagaimana bisa seyakin itu. Yang dimilikinya adalah setia bertanggung jawab dari hal yang kecil. Lalu yang selanjutnya, dia juga menekankan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Hari ini saya mau mengajak kita, ayo kembali lagi sama Tuhan. Kita udah terlalu jauh hari-hari ini. Curhat di mana kita curhat, sosial media. Ngobrol di mana kita ngobrol. Kamu tahu nggak? Teman itu paling senang kalau kita susah. Tapi susah kalau kita senang. Kalau ada maunya datang kan, apalagi kalau udah mau minjam, ada ke akhir bulan, minjam 100 loh katanya. Nah gitu kan? Baik itu. Tapi kalau pas kita udah giliran mau, udah ada kan untuk kembalikan, langsung hilang teman kita. Nomor pun udah nggak di-save lagi. Apa yang saya mau bilang hari ini sederhana. Kembali sama Tuhan. Amin.
Bilang kiri kanannya, kamu harus berani. Wow. Lalu yang kedua, mengapa Daud bisa sekuat itu? Yang kedua, yang saya pelajari di sini adalah mengapa Daud bisa sekuat itu. Lalu yang kedua adalah, perhatikan baik-baik. Di sini ada perkataan tentara Filistin ini. Goliat dia bilang begini. Anjingkah aku, ayat ke-43, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demikian para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Jadi ceritanya begini, ketika Daud udah maju, Goliat lihat Daud bawa tongkat. Lalu Goliat bilang gini, anjingkah aku? Ini artinya Goliat sedang ngolok Daud. Kenapa orang mau lawan saya kok begitu? Harusnya dia juga bawa seperti apa yang kubawa, pedang, tombak, dan lembing ini. Perhatikan baik-baik. Tetapi apa kata Daud? Daud gak marah tuh waktu diremehkan. Daud gak emosi itu waktu diremehkan. Tapi justru Daud bilang apa? Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Barisan, semesta alam barisan orang Israel yang kau tantang itu. Perhatikan. Daud memiliki apa yang disebut dengan penguasaan dirinya. Dia enggak fokus pada keadaannya, tapi dia fokus kepada Tuhannya. Dia enggak fokus kepada masalahnya, tapi dia fokus kepada sumber berkatnya. Dia enggak peduli mau sebesar dan sekuat apapun yang sedang ada di depannya. Sebab yang dia tahu, Tuhannya jauh lebih besar dari apapun. Perhatikan baik-baik, kalau engkau hari-hari ini anak-anak muda, teman-teman semua, engkau yang ada dalam masalahmu hari ini, jangan terlalu banyak lihat keadaannya, tapi lihat Tuhan dalam keadaan itu. Amin. Engkau mungkin merasa sendiri hari-hari ini. Perhatikan baik-baik, enggak sendiri sebenarnya. Yang ada adalah kita melupakan kehadirannya Tuhan. Miliki penguasaan diri, standarnya apa? Firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Daud tahu Tuhan tidak pernah merancangkan manusia hanya untuk gagal. Daud tahu Tuhan gak pernah merancangkan manusia untuk kalah. Tapi Tuhan bilang dalam firman-Nya bahwa rancangannya adalah damai sejahtera. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang. Ini yang harusnya buat kita hari ini fokusnya sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ciptakan kita untuk apa? Untuk menang. Diizinkan sesuatu terjadi untuk apa? Untuk promosi kita ke depannya. Diizinkan sesuatu terjadi untuk apa? Proses kita yang akan mengantarkan kita ke next level berikutnya. Ini yang saya mau bilang buat kita hari ini yang paling penting. Sama-sama kita hari ini akan bilang, menguasai diri dalam banyak hal. Jangan bersungut, jangan mengeluh tiap-tiap hari. Curhat bagaimana galau tiap hari. Coba deh lihat Tuhan dalam banyak hal. Amin. Berhenti untuk melihat keadaannya, tapi lihatlah Tuhan dalam keadaan itu. Perhatikan baik-baik apa yang penting dari kisah bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Yang paling penting di sana sebenarnya bukan tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madunya. Tapi yang paling penting di sana adalah padang gurunnya. Amin. Kalau saya boleh bilang seperti ini, justru di padang gurun itu, bangsa Israel bisa melihat apa? Mujizat tiang api dan tiang awan. Kasut mereka enggak rusak. Ada mana, ada makanan di padang gurun. Ada apa lagi? Ada mata air di sana. Saya selalu dalam doa pribadi, saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, kalau nyatanya keadaan yang sulit ini buat saya ingat Tuhan. Biarlah saya terus ada di keadaan yang seperti ini. Karena biasanya kalau udah nyaman, lupa sama Tuhan. Udah di atas, lupa sama Tuhan. Saya selalu ngomong sama Tuhan, biarkan saya kembali seperti dulu lagi. Bagaimana di tengah-tengah hutan saya bisa berdoa sama Tuhan. Apa yang paling penting hari ini? Penguasaan diri kita. Untuk apa? Standarnya kita firman Tuhan. Walaupun sekarang kamu gak ngelihat apa-apa, tapi janjinya ada. Amin. Apa yang firman Tuhan katakan tentang janji Tuhan? Dari segala yang baik yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Hari ini kita gak lihat apa-apa. Dalam Tuhan, ujungnya indah. Amin. Kak, belum indah? Kok lagi banyak masalahnya sekarang? Kok banyak kesulitannya sekarang? Berarti belum ujungnya. Sekali lagi saya bilang, dalam Tuhan ujungnya indah. Kalau belum indah berarti belum ujungnya.
Kan sesederhana itu dalam mengiring Tuhan hari ini. Kenapa kita lalu mengeluh di tengah jalan? Perhatikan baik-baik, kita sudah keluar hari ini. Kita dalam perjalanan menuju kemana? Ke dalam berkat-Nya. Harusnya kita bilang gini, Tuhan, buat saya kuat di sini. Tuhan mampukan saya untuk tetap maju dan melihat bahwa janji-Mu adalah ya dan amin dalam hidupku hari ini. Itu yang paling penting. Saya gak mau lagi lihat anak-anak muda hari ini. Kita bilang, Kak, godaan saya terlalu berat. Kak, semuanya membuat saya jatuh bangun dalam mengiring Tuhan. Yang paling penting hari ini adalah menguasai diri. Pentingnya penguasaan diri. Lalu yang ketiga dalam bagian firman Tuhan ini, yang ketiga adalah apa yang dapat saya pelajari di sini. Yang ketiga yang saya ambil di sini adalah bagaimana tujuannya Daud. Perhatikan di ayat yang ke-46. Firman Tuhan berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan akan mengalahkan engkau. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Kenapa Daud bisa kuat dalam kehidupannya? Pertama tadi dia memiliki keyakinan, keberanian, lalu yang kedua penguasaan dirinya yang luar biasa akan firman Tuhan. Dia tahu standar hidupnya, apa kata firman bukan apa kata orang. Orang mungkin boleh bilang dia gagal, tapi dia tahu Tuhan rancangkan damai sejahtera buatnya. Lalu yang ketiga, apa yang paling penting? Yang ketiga adalah bagaimana Daud memiliki apa yang disebut dengan tujuan. Apa tujuannya? Untuk memuliakan Tuhan. Kamu tahu kenapa kita bisa berjuang sekuat dalam hidup kita? Yang buat kita paling bisa kuat bertahan dalam banyak hal adalah punya tujuan. Dan apa tujuan paling baik? Memuliakan nama Tuhan. Kalau nanti saya besar, kalau nanti saya sukses, kalau nanti saya berhasil, kalau nanti saya jadi orang hebat, saya mau lewat hidup saya, nama Tuhan dimuliakan. Bukan buat saya. Kalau udah buat saya, bikin sakit kalau nggak tercapai. Tapi kalau buat Tuhan, Tuhan saya nggak mampu. Dia akan turun tangan buat kita. Amin. Hari ini yang terpenting adalah bagaimana motivasinya kita, untuk siapa? Kalau saya melayani tampil hebat di depan, untuk apa? Apakah hanya untuk dilihat? Tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau suatu hari saya menjadi orang hebat, untuk siapa? Bukan untuk saya. Supaya orang lihat apa yang saya capai. Orang lihat di mana saya ada. Bagaimana kehidupan saya. Orang lihat Tuhan. Saya percaya satu hal, bahwa Tuhan luar biasa. Dan saya juga percaya, kalau Tuhannya luar biasa, harusnya anak-anaknya juga luar biasa. Amin. Hari ini dengar baik, Tuhan sedang bekerja bagi setiap kita. Dia mencari siapa yang mau. Dan di sini siapa yang punya motivasi yang benar. Siapa yang nanti suatu hari pengen berhasil. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Perhatikan Daud, memenangkan pertempuran bukan supaya dia jadi raja. Memenangkan pertempuran bukan supaya dia disanjung-sanjung tentara Israel, enggak. Tapi Daud bilang apa? Supaya tentara Filistin tahu siapa Tuhan yang kami sembah. Siapa Tuhannya orang Israel. Itu yang dia mau kasih tahu ke banyak orang. Hari ini mari sama-sama kita akan bilang sama Tuhan. Saya siap dipakai Tuhan. Tuhan saya mau. Saya merindukan dari tempat ini nantinya. Akan ada orang-orang dari Lamandau ini yang akan menjadi pemimpin di kabupaten ini. Amin. Akan ada orang-orang yang akan memimpin Kalimantan Tengah ini. Saya tidak berandai-andai, tapi saya percaya satu hal. Tuhan yang sudah membawa kita sejauh ini. Dan bukan untuk gagal, tapi untuk kemenangan demi kemenangan. Tapi untuk berkat demi berkat. Tapi untuk berada menjadi orang yang pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Saya akan mengakhiri khotbah saya dengan sebuah cerita. Satu kali ada seorang perempuan cantik. Perempuan ini sangat cantik sekali. Dari semua segi dilihat kiri kanan, lihat dari samping, lihat dari depan, cantik sekali. Sempurna. Dilihat sempurna, memang sesuai lagunya lah, kau begitu sempurna, begitu ya. Lalu dilihat sempurna dalam banyak hal, tetapi sayangnya perempuan ini menyalahgunakan kecantikannya. Dia hidup bebas gitu kan, melakukan apapun, menjual diri karena kebetulan juga dia cantik jadi laku. Semuanya pelanggan-pelanggannya satu hari bisa 3-4 orang gitu ya. Udah saking cantik lakunya. Jadi dia hidup sesuka hatinya, dia jual hidupnya. Dan uangnya pun mengalir terus. Akhirnya ada tetangganya ngomong,
Tetapi apa yang dia bilang, saya nggak peduli. Yang penting hidup saya selamat. Yang penting saya nyaman. Yang penting saya bisa menikmati. Uang saya banyak, apalagi yang saya pikirkan. Kemudian singkat cerita perempuan ini pun menua. Karena manusia kan kayak gitu kan. Nggak selamanya cantik ya kan. Coba lihat kiri kanannya. Nggak selamanya ganteng juga. Bukan cantik ya. Nggak selamanya cantik. Hari ini mungkin boleh secantik itu. Tapi nanti berubah. Di sininya agak ada hitam. Nanti agak-agak ada putihnya. Kayak gitu kan. Nah, singkat cerita perempuan ini jadi tua. Ketika dia udah tua, ternyata ada penyakit yang dia idap. Kena dia, ada penyakit, apa penyakitnya? Dia kena HIV/AIDS. Akhirnya perempuan ini berobat kemana-mana. Dia habiskan uangnya untuk berobat, dia jual harta bendanya, habis, benar-benar habis. Tetapi apa yang terjadi, bukannya sembuh, perempuan ini malah makin menjadi-jadi sakitnya. Kurus, kering, badannya udah nggak kelihatan lagi. Udah benar-benar kita ngelihat pun udah nggak bisa ngelihat perempuan ini. Sangat-sangat jelek sekali. Dan dia pun harus tinggal di sebuah gubuk kecil. Dia harus tinggal di sebuah rumah kecil yang benar-benar udah nggak layak untuk ditinggali. Karena uangnya udah habis, dia tinggal di situ. Lalu singkat cerita, dan nggak ada orang lagi datang. Dan perempuan ini pun pada suatu hari didatangi oleh seorang dokter. Dokter ini ganteng, kaya, anak orang kaya lagi. Dia datang menemui perempuan ini. Lalu dokter ini rawat perempuan ini hari demi hari. Dia rawat, segala macam dia kasih obat. Pokoknya dia teguhkan perempuan ini supaya tetap kuat, segala macam. Lalu singkat cerita ketika perempuan ini, ya bisa dibilang membaik pun tidak, tetapi ya kondisinya masih seperti itulah. Tapi dokter ini tetap setia merawat. Sampai suatu hari dokter ini bilang sama perempuan ini. Dia mungkin manggilnya Dek gitu. Dek. Dia bilang begitu. Lalu dokter ini bilang, saya mau ngomong serius sama kamu hari ini. Lalu perempuan ini sambil tertatih-tatih dia bilang, Dok, bilang aja apa yang dokter mau bilang. Saya sudah siap dengan semua perkataan dokter, mungkin umur saya udah gak lama lagi. Perempuan ini berpikir bahwa usianya benar-benar udah mau habis. Lalu apa yang dokter ini katakan? Dek, saya mencintaimu. Apakah kau mau menikah dengan saya hari ini? Lalu perempuan ini bilang begini, Dok, cukup. Tolong jangan hina saya dengan perkataan seperti itu. Saya tahu saya nggak layak, tapi jangan bicarakan saya seperti itu. Tapi dokter itu bilang begini, enggak, saya serius, saya mau menikahi kamu. Maukah kau menikah denganku? Lalu singkat cerita, dokter ini pun terus berusaha untuk meyakinkan perempuan ini. Dan sebagian kita hari ini mungkin akan bilang, dokter itu bodoh bukan? Ada ya cinta buta seperti itu. Kalau kita sebagian mungkin kalau jadi dokter itu saya percaya kita gak akan mau. Dan sebagian kita juga bilang perempuan ini juga gak tahu diri. Kalian tahu cerita ini bukan kisah nyata. Tapi tahukah engkau inilah realita antara kita dan Tuhan. Kita seperti perempuan ini yang gak layak. Berulang-ulang kita melakukan dosa. Berulang-ulang kita melakukan kesalahan. Berulang-ulang kita jatuh di dosa yang sama. Tegar tengkuk dalam banyak hal. Tapi apa yang Tuhan bilang? Saya mencintaimu. Saya mengasihimu. Kalau tadi kita bilang dokter bodoh, berarti kita juga bilang Tuhan itu sama. Lalu pertanyaan buat kita hari ini, siapa kita? Kenapa nggak sampai hari ini kita nggak sadar-sadar? Malam ini adalah malam yang tepat bagi setiap kita anak-anak muda. Saya nggak mau kita berlama-lama hidup dalam terbelenggu yang ada, dalam keterikat yang ada. Malam ini putuskan, apakah engkau mau tetap di sana sampai hancur? Apakah malam hari ini engkau mau berbalik kepada Tuhan? Karena Ia bilang, aku mencintaimu dan aku mengasihimu. Mau sesulit apapun ke depan, percayalah dengan Tuhan kita akan mampu. Mari saya undang untuk memusik maju ke depan, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita ambil sikap doa di hadapan Tuhan saat ini. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru.
bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Musik mengiringi pujian ini dengan lembut. Mari ambil sikap doa di hadapan Tuhan. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, hati terangkat kepada Tuhan. Ambil tanganmu dua-dua, taruh tangan dua-dua di dada masing-masing. Saya tahu kita sedang diperhadapkan dengan banyak hal hari-hari ini. Tapi tahukah engkau satu hal, bahwa Tuhan ada. Saya nggak peduli seberapa berat semua yang kau alami hari ini. Bahkan saya juga nggak tahu bagaimana ada di posisi kamu. Saya tahu itu nggak mudah. Kamu harus berjuang dalam banyak hal. Kamu berusaha untuk bertahan dalam banyak hal. Banyak orang mungkin gak peduli dengan apa yang terjadi denganmu hari ini. Tapi dengar baik, saya cuma mau bilang Tuhan peduli dengan keadaanmu hari ini. Malam ini di tempat ini saya tahu ada satu orang yang datang di tempat ini. Dia tahu satu hal, bahwa dia orang berdosa. Selama ini saya melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Saya hidup begitu jauh dari Tuhan sehingga terjadi kehampaan, kekeringan. Saya udah gak seperti dulu lagi dengan Tuhan. Saya benar-benar sudah hidup dengan maunya saya, bukan maunya Tuhan. Saya hidup sesuka hati saya dan bukan Tuhan. Jika itu engkau malam hari ini, dan engkau ingin berbalik kepada Tuhan dan bilang, Tuhan hadir dalam hidupmu. Jika itu engkau malam hari ini, angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Baik, terima kasih, turunkan tanganmu kembali. Malam ini jika itu engkau yang berdoa, Tuhan, saya terikat dengan dosa ini. Saya terikat dengan semua dosa yang saya lakukan hari ini. Saya sudah berusaha untuk lepas. Tapi terasa begitu berat, terasa begitu sulit. Saya tahu ini yang akan menjadi penghambat saya. Saya tahu ini yang buat saya hidup dalam beban. Saya tahu ini yang membuat pelayanan saya begitu hambar. Saya tahu ini yang membuat hidup saya rasa-rasanya ada di keadaan yang begitu mencekam. Saya udah berusaha tapi tetap jatuh. Dan malam ini saya mau berubah Tuhan. Saya mau bertobat, saya mengakui semuanya di hadapan Tuhan. Saya mau lepas dari semuanya. Hari ini dengar baik. Dengar baik untuk setiap belenggu yang mengikat engkau. Setiap keterikatan-keterikatan yang ada padamu hari ini, Tuhan siap lepaskan ketika engkau datang. Jika itu doamu hari ini, jangan lihat kiri kanan, angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Baik, terima kasih, turunkan tanganmu kembali. Lalu yang seterusnya, saya adalah dia ya Tuhan. Selama ini saya selalu komplain, kenapa saya hadir seperti ini? Kenapa saya hidup saya seperti ini? Kenapa saya terlahir seperti ini? Kenapa saya enggak seperti orang lain? Kenapa saya enggak seberuntung orang lain? Kenapa saya harus punya orang tua yang seperti itu? Kenapa saya harus ada dengan keadaan saya yang seperti ini? Enggak punya apa-apa.
Dengar baik, Tuhan gak pernah salah ciptakan engkau. Tuhan punya sesuatu yang sedang Dia taruh dalam hidup. Kalau Ia tempatkan engkau di keluargamu hari ini, Ia tempatkan engkau di tempatmu hari ini, itu bukan kebetulan. Dan hari ini jika itu engkau, angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Oh Bapak, terima kasih, turunkan tanganmu kembali. Lalu selanjutnya yang terakhir, jika itu engkau di tempat ini malam ini, engkau punya sebuah harapan ke depan. Engkau merindukan menjadi pemuda yang siap dipakai Tuhan. Engkau tahu engkau bukan siapa-siapa, tapi mau dipakai Tuhan dengan hebatnya. Kamu tahu kisahnya Daud, kamu tahu kisahnya Yusuf, kamu tahu kisahnya Daniel, kamu tahu kisahnya orang-orang hebat di Alkitab yang tercatat mulai dari Musa, Yakub. Tapi kamu tahu juga keterbatasanmu hari dan engkau rindu dipakai Tuhan dalam banyak hal. Dan malam ini jika itu engkau malam hari ini, angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Baik, terima kasih, turunkan tanganmu kembali. Boleh saya mengundang teman-teman yang sudah angkat tangan dua-dua, boleh maju ke depan. Terima kasih Yesus, boleh maju ke depan, ambil waktu untuk maju di depan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Boleh bantu saya untuk kita doakan mereka. Bapak terima kasih, pujian ini. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Adek, buka hatimu malam ini. Ini waktu yang baik untuk engkau punya hubungan kembali sama Tuhan. Tangan Yesus terbuka menyambut engkau malam ini. Nak, kembali, aku mengasihimu. Kau membentuk bejana hatiku.
Jangan lihat keadaanmu, lihat Tuhan yang besar, Tuhan yang ingin memakai hidupmu. Yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni kau membentuk. Tetap buka hatimu sama Tuhan. Rencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih Tuhan, yang selalu Engkau tahu keridhaan hatinya Tuhan. bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya.
Bapa, Engkau yang melihat anak-anak-Mu yang sedang duduk di bawah kaki-Mu hari ini. Kami tertunduk di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Bapa, kami butuh Engkau ya Tuhan. Malam ini di tempat ini tidak ada yang kebetulan. Hamba percaya Tuhan yang akan memulihkan setiap hati yang retak di tempat ini. Setiap keterikatan yang ada dalam nama Yesus. Engkau yang berusaha untuk lepas dari semuanya mulai malam ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berhenti untuk semua itu dan mulai hari ini katakan dalam nama Yesus. Tuhan yang akan melepaskan setiap belenggu, setiap keterikatan yang ada mulai hari ini. Perhatikan baik-baik. Engkau bukan miliknya setan, engkau miliknya Tuhan. Mulai hari ini dengar baik. Saya tahu engkau pernah ada di keadaan bagaimana engkau tidak pernah bisa menerima dirimu apa adanya. Hari ini Tuhan datang memelukmu. Dan dia bilang, aku mengasihimu anakku. Oh Bapa, mengalir urapan Tuhan bagi setiap kami. Mengalir di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami merasakan sesuatu malam hari ini. Engkau yang memulihkan semua yang ada malam hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau yang ada di kursimu juga saat ini. Aku berdoa tanpa terkecuali buat setiap engkau yang ada. Aku tahu engkau sedang ada di situasi yang tidak mudah hari ini. Saya tahu engkau sedang diperhadapkan dengan banyak hal hari ini. Tapi aku berdoa dalam nama Yesus. Bapa, dari tempat ini jamahan Tuhan terjadi atas mereka. Kami tahu kami diciptakan sebagai pemuda-pemuda yang tangguh. Tapi terkadang dalam pertandingan peperangan itu kami kalah. Tapi seharusnya bukan menyerah. Kami semakin kuat dan semakin kuat. Mulai hari ini kami tahu kami berperang dengan Tuhan. Mulai hari ini kami tahu kami bertarung dengan Tuhan. Mulai hari ini kami tahu kami menjalani kehidupan kami dengan Tuhan. Sehingga apapun yang ada di depan kami percaya. Kami percaya, kami percaya. Dengan Roh Kudus-Mu kami akan menang. Oh Bapa, terima kasih Yesus. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengalir. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu,
Haleluya.